mohon maaf sebenarnya Mas, kami dari Politeknik LPP di Yogyakarta, kami dari Prodi PPN D4, kami di sini punya kegiatan tugas yaitu di mana kami di sini mewawancarai salah satu owner dari usaha yang ada di Jogja. Nah, kami di sini Mas izin bertanya, Mas usahanya apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Oh, laundry. Laundry. Oh, nama laundrynya apa ya Mas? Di Saras Laundry. Saras Laundry. Oh. Terus perkenalkan dulu, nama saya Farhan Anugrah Mas. Evan. Ya. Nah ini teman saya namanya Wahyu Hidayat. Dan ini Fajar. Dan ini Asya. Ini Malika. dan salah satu perekam video terbaik yang ada namanya Oki Setiawan. Dan salah satu juga yang kerja di sini namanya Ikar Artinda. Nah, Mas izin bertanya Mas, ini ide pertama untuk membuka laundry ini apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Izin pertama buka laundry. Idenya itu ya cari duit. Nyari duit ya. Terus kenapa bisa membuka laundry itu ya? Kan Yogyakarta itu tempat mahasiswa banyak. Terus kan kita tahu lah banyak orang yang malas konsumsi. Ya. Terus misalnya kita lihat misalnya daerah Babarsari, daerah-daerah kampus itu kan walaupun setiap dua ruko ada laundry, dua ruko ada laundry tetap numpuk. Akhirnya memutuskan untuk membuka laundry. Baik Mas, di sini tuh awal mula tahapan membuka laundry, terus perencanaan dari pembelian alat-alat, habis itu bahan, habis itu perencanaan memilih karyawan tuh gimana Mas? Bisa menceritakan sedikit? Jadi yang pertama kali dilakukan itu kalau mau buka sebuah usaha, terutama laundry ya, itu kita lihat dulu kemampuan modal kita itu. Misalnya kalian punya 50 atau 25, kita lihat. Nah setelah dari situ kita survei harga barang dulu. Kita survei harga barang, karena kan kalau misalnya kita di laundry, kita itu ada mesin kan ada beberapa jenis. Ada namanya top loading, ada front loading, terus ada mesin pengering. Nah mesin seperti apa yang mau kita gunakan? Nah dari situ kan kita bisa cek dari online harganya. Nah kira-kira kan udah dapat nih, kira-kira pengurangan harga segini. Lalu kita langsung aja cari tempat, lokasi yang strategis atau terserah kalian. Kalian misalnya mau target hotel, ya carilah yang dekat hotel. Nah misalnya kalian mau target mahasiswa, carilah yang dekat tempat mahasiswa, dekat kampus kan gitu. Nah setelah kita dapat tempat, yang kita lakukan itu renovasi dulu. Karena kita kontrak, kita sewa ruko itu belum tentu 100% sesuai dengan keinginan kita bentuknya. Makanya kita renovasi terlebih dahulu. Nah setelah renovasi baru kita datangkan barang. Kita beli secara offline. Jadi kalau saya pribadi, saya membeli barang itu selalu offline, tidak online. Karena kemungkinan online barang rusak kan lebih gede dibandingkan, itu kan faktor yang harus kita pegang kan gitu. Nah setelah berjalan tanpa adanya pegawai, kita cari pegawai setelah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jadi gini Mas, mau nanya, sejauh ini kendala yang ditemui itu apa aja sih? Oke. Jadi kalau dalam bidang laundry ya, kendala yang paling utama itu listrik. Ya ada 3 faktor ya. Ada pertama itu kelistrikan, terus pegawai sama marketing. Pokoknya semua usaha itu pastinya marketing. Itu paling susah dan faktornya banyak banget. Tapi yang pertama kali aku buka ini tuh listrik, karena aku baru sadar dan tidak menghitung di awalnya kalau kebutuhan listrik itu memang besar kalau di bidang laundry. Nah setelah itu ditangani dengan ya kita tinggal ke PLN suruh naikin beban listrik kan gitu. Nah kalau pegawai itu juga termasuk susah, karena di Jogja ya laundry itu rata-rata menggunakan front loading, pintu depan. Pintu depan. Karena pekerjaannya cepat, tapi tidak bersih. Pakaian itu nggak bersih kalau front loading. Aku memutuskan pakai top loading yang atas. Nah banyak orang pegawai itu nggak mau karena ribet pekerjaannya, tidak semudah mencet tombol otomatis gitu. Ini aku baru dapat pegawai itu 2 minggu baru pegawai ini, dan untungnya baik dan
deket jadi aman. Terus yang kedua itu marketing. Jadi target marketing itu memang benar-benar harus kita pikirkan dari awal. Karena misalnya kita mau target semua orang di Jogja, itu enggak, itu bullshit, nggak akan bisa. Target itu harus jelas, mau mahasiswa atau mau para wisata atau turis gitu. Karena kita bisa tahu ketika kita memilih turis, kita masukin ke hotel-hotel, kita masukin ke Malioboro kan gitu. Jadi untungnya laundry saya ini turis. Jadi target saya itu turis, bukan mahasiswa. Walaupun saya tetap buka kesempatan untuk mahasiswa karena ada promo untuk mahasiswa, khusus mahasiswa gitu tetap dibuat. Ya, jadi kendala utama itu tetap di semua bidang usaha itu marketing. Kalau target kalian tepat, itu enak. Tapi kalau masih kalian berharap misalnya jualan makanan targetnya itu semua orang Jogja, ya itu nggak bisa. Targetnya ada umur itu juga anak SMP, SMA, kuliah itu kan kemampuannya berbeda. Iya. Jadi marketing itu utama. Mana teknik marketing untuk menjalankan usaha ini? Teknik marketing ya. Jadi awalnya itu kita targetkan dulu pasarnya kemana. Mau ke mahasiswa, mau ke turis. Nah setelah misalnya kita udah dapat, yang perlu kita lakukan misalnya kita keterbatasan dana. Jangan spanduk dulu yang dikeluarin. Jadi saya itu ngeluarin banner, keluarin apa? Selebaran gitulah, apa namanya istilahnya? Brosur. Nah, brosur. Saya keluarin brosur, saya tembusin ke hotel-hotel, ke kos-kosan daerah sini. Nah, itu seminggu kan udah datang, barulah kita keluarin spanduk biar orang tahu, karena tetap butuh spanduk kan identitas. Nah, jadi marketing yang saya lakukan itu tetap yang jadul, itu namanya door to door istilahnya. Dan kita ketuk pintu orang, kita bagiin. Saya tidak menggunakan marketing online karena memang target saya itu nggak kesana gitu. Karena target online itu kalau kita udah berjalan misalnya 3 minggu dan kita pengen besarin, itu menurut saya lebih cocok online. Karena kan online itu butuh dana yang lebih gede. Karena kan harganya itu bisa 1 juta sampai 5 juta. Kan seperti itu. Dah, terima kasih. Mas, mengenai pembiayaan ini bagaimana teknis pembukuan biayanya? Ataukah melalui online ataupun pembukuan biasa ataupun offline? Mohon penjelasannya. Jadi yang saya lakukan sekarang itu masih pembukuan manual karena jumlah nominal uang yang masuk itu masih bisa dihitung gitu, masih bisa dihitung. Tapi kalau misalnya udah terlalu banyak, istilahnya banyak ya kita pakai online gitu. Ini Mas, saya ini pengen bertanya soal biaya mulai dari operasional, terus dari modal sampai ke hasil. Ya. Jadi modal awal yang dikeluarkan untuk membuka laundry ini tuh sebesar 25 juta. Itu udah include semua. Udah ikut semua. Udah alat, udah renovasi, udah tempat. Pas sekali bangun. Nah, terus kalau biaya operasional yang dikeluarkan laundry itu sebesar 3.200.000. Itu untuk biaya gaji karyawan tuh 2. Gaji karyawan 2, listrik itu sebesar 200.000. Terus ada wifi juga, pasang wifi itu 100 berapa gitu, bagi 2 kan sama yang sebelah gitu. Terus ya selebihnya ya seperti rinso, pencuci, pewangi, pengharum, plastik, sisanya itu. Lalu pendapatan itu kami bagi jadi target. Jadi target harian itu 30 kilo untuk sekarang. Karena nanti mau kita kembangin menjadi target 50 kilo per hari. Nah, target 30 kilo per hari itu dengan per kilo itu 5.500. Orang biasa mahasiswa itu 4.500. Nah, itu ya
dihitung sendiri kan bisa. Dia pendapatan hariannya sebesar itu. Itu kalau 30 kilo. 50 kilo ya tinggal dikalikan. Jadi target utama kami itu ya 100 kilo. Tapi untuk sekarang target masih 30 kilo per hari. Ya seperti itu. Ya, makasih ya Mas. Terima kasih. Masnya sendiri kan buka usaha laundry, itu bagaimana cara mengolah usahanya itu Mas? Jadi untuk mengelola usaha laundry itu tetap terpaku pada SOP ya. Jadi SOP itu sangat penting walaupun sederhana. Contohnya itu menghitung jumlah pakaian. Kadang pegawai itu nggak mau menghitung jumlah pakaian, padahal itu SOP loh. Itu wajib dimarahin. Jadi kita itu jangan istilahnya memanusiakan manusia. Enggak, SOP tetap paling utama. Kalau dia nggak bisa ngerjain SOP, keluarin. Tegas. Itu kan manajemen. Bagaimana cara kita menjalankan usaha itu wajib. Terus misalnya kalian punya SOP WA, WhatsApp. Kan saya menggunakannya itu. Sebelum kalian memulai, kalian harus punya rundown-nya bagaimana kita cara mengatasi masalah ini. Dan semua SOP itu di-print gitu. Biar semua orang bisa membaca, pegawai. Pokoknya tetap disiplin kalau masalah SOP dan manajemen. Uang itu juga jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Uang tetap harus terpisah. Gitu. Uang laundry, uang jajan ya uang jajan. Gitu. Pokoknya tetap paling utama itu ya. Kebanyakan orang gagal itu di dalam usaha itu karena tidak menaati SOP. Padahal itu hal yang sangat krusial dan penting. Sejauh Mas jalanin laundry Saras ini ya, kira-kira ada nggak Mas tips atau trik atau mungkin pesan untuk teman-teman yang mungkin mau mulai usaha gitu, atau teman-teman mahasiswa, kira-kira ada nggak tips and trick atau kiat-kiat untuk menjadi seorang entrepreneur gitu menurut Mas? Jadi kalau mau mulai usaha itu yang penting setia aja. Mau sepi mau apa setia, karena memang pasti bulan-bulan pertama ya sepi. Ya mana ada usaha yang langsung ini. Yang penting setia. Terus yang kedua itu apa ya? Kalau kalian pengen buka usaha, jangan banyak orang tahu. Kalau banyak orang tahu, nanti banyak hal negatif. Buka laundry sepi ini. Nah, itu makanya lebih bagus kalian ceritakan sama orang yang benar-benar kalian percayai gitu, yang mau mendukung, daripada kalian sebar, besok aku pengen buka laundry lah ini. Gak usah dikasih tahu. Jangan. Lebih bagus kita buka baru kasih tahu. Itu aja sih. Oke, thank you Mas. Ya. Ya Mas, mungkin itu aja ya dari kami. Kami banyak-banyak terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Terus apalagi mungkin itu aja ya Mas. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam Mas. Selamat malam, terima kasih. Oke.